Keparat kamu, Reka. Kevin meraung histeris, berhenti, hentikan. Namun, adegan pertarungan itu berkecamuk, teriakannya tenggelam dalam suara pertarungan. Reka sedikit kecewa. Awalnya, dia ingin memaksa hakim melihat sendiri, sehebat apa dia. Hakim dikenal sebagai pembunuh nomor 1 di Provinsi Omada. Apakah kekuatannya ada 1% dari dirinya? Tidak disangka hakim menjadi kura-kura, menyusutkan kepala bersembunyi di dalam mobil. Rahel berteriak, anak ketiga, siapa mereka? Apa benar penyelamat yang kamu undang? Reka menggelengkan kepala, aku tidak kenal mereka. Rahel, kamu tidak kenal mereka, masih bilang bantuan yang kamu undang. Reka, kalau aku tidak bilang begitu, mana mungkin bawahan Kevin serang mereka? Rahel, yah, semua pria itu memang jahat. Kevin bergegas menghadang, tapi sudah terlambat. Tidak sampai 5 menit, ratusan bawahannya terjatuh ke tanah, mengerang kesakitan. Setiap bawahan Serat mampu melawan 10 bawahan, sekumpulan sampah ini bukan lawan mereka. Serat dan hakim turun dari mobil. Kevin bergegas berlutut di hadapan keduanya. Tuan, salah aku tidak didik mereka dengan baik, aku pantas mati. Semua salah si Reka sialan, dia yang memprovokasi anak buahku untuk menyerang. Tuan jangan khawatir, Reka yang bertanggung jawab, aku pasti membunuhnya hari ini, bantu kalian lampiaskan emosi. Serat dan hakim mengabaikan Kevin, langsung menghampiri Reka. Mereka tidak akan basa-basi dengan orang rendahan seperti Kevin. Aku akan memberi bawahanku pelajaran. Melihat keduanya menghampiri Reka, semua orang mengira mereka akan memberi Reka pelajaran. Tapi yang terjadi selanjutnya, membuat semua orang tercengang. Serat tersenyum, memandang Reka sambil berkata, sudah sejak awal ku dengar kamu cerdik, ahli dalam sastra dan seni bela diri. Begitu melihatnya hari ini, memang benar. Meski Reka membenci dua rubah tua yang hanya bisa bersembunyi dalam kegelapan, tapi dia tidak mempermalukan mereka, malah berkata dengan sopan, kalian berlebihan. Sebenarnya, aku sudah dengar banyak tentang kalian, dan ingin berkunjung, tak disangka keduanya langsung datang kemari. Silahkan duduk. Serat memandang bawahan di luar, kemudian memandang orang-orang di kantor, berkata, sepertinya kamu lagi urus sesuatu di dalam. Kalau begitu kamu urus masalahmu dulu. Nanti kita bicara. Reka mengangguk, lalu berjalan ke arah Kevin. Saat ini, Kevin ketakutan setengah mati. Sial, Reka dapat berbicara dan tertawa bersama Serat dan hakim. Seberapa mulia identitas bajingan ini di Underworld. Jelas-jelas begitu hebat, kenapa masih menyetir mobil rongsok, tidak megah sama sekali. Reka melirik bawahan, meraung marah, tadi siapa yang hina Rahel, tampar mulut kalian 100 kali. Tidak cukup kuat tidak dihitung. Apalagi yang bisa dilakukan para bawahan. Tentu saja, pukul sampai gigi mereka copot. Kevin sialan, dewa mana yang kamu singgung, kenapa kita ikut sial? Mereka berjuang untuk bangun, berlutut di tanah, menamparkan mulut mereka. 100 orang menamparkan mulut mereka pada saat yang bersamaan. Pemandangan sebesar ini dapat dicatat dalam World Guinness Record. Reka memandang Kevin. Kevin berlutut memohon belas kasihan, Tuan Reka, aku salah, aku yang tidak tahu diri, cari masalah denganmu, aku pantas mati. Tolong ampuni aku sekali, sekali saja. Reka mendengus, awalnya, aku hanya ingin patahkan tanganmu. Tapi kamu tidak tahu diri, terus menghina Rahel. Kuhukum kamu cabut gigi dan patahkan satu tanganmu. Ekspresi Kevin pucat pasi. Cabut gigi, patahkan tangan satu ini terlalu kejam. Reka, kenapa? Tidak senang. Tidak senang pergi mati sana. Kevin buru-buru berkata, ya, aku segera ambil alat dari mobil. Setelah itu, Kevin berjalan ke mobil. Tit, tit, tit. Bunyi klakson sebuah mobil terdengar, kemudian berhenti perlahan di gerbang pabrik. Sebuah mobil BMW merah, perlengkapan standar untuk wanita kaya kecil. Orang itu adalah adik angkat Velina, Zeus,
yang diperintahkan Reka untuk memasukkan proyek Desa Madrun ke dalam Tomota Group. Sekarang Zeus adalah manajer Tomota Group, konsultan khusus dan asisten Felina. Gaji bulanannya sebesar 140 juta. Mengendarai sebuah Mercedes-Benz bukanlah hal istimewa baginya. Begitu dia keluar dari mobil, sosoknya yang imut bersinar di hadapan semua orang, membuat mereka tidak bisa menahan perasaan sayang. Menghadapi pemandangan ratusan orang yang menganga lebar, Zeus sangat tenang, bahkan sedikit terbiasa. Dia berjalan ke sisi Reka, tanpa sadar merangkul lengannya, tersenyum, kakak ipar, orang-orang ini datang cari masalah denganmu lagi. Reka, kenapa harus tambah kata lagi? Zeus melototinya, kamu tidak tahu. Oh iya, siapa pemimpin mereka? Reka menunjuk Kevin. Zeus memarahi Kevin, lain kali tahu diri sedikit. Kakak iparku setidaknya mampu membunuh 1000 orang, kamu cuman bawa 100 orang, sepelekan siapa? Tangan Kevin yang mencabut gigi, tidak bisa berhenti gemetar, dia mencabut giginya, menahan rasa sakit, dan air matanya terus mengalir. Apa maksud kata musuh yang dibawa tidak cukup dan, tampaknya sedikit tidak cocok gunakan kata membunuh 1000 orang dalam kasus ini. Serat dan Hakim saling memandang, kemudian tertawa. Benar saja, orang-orang setipe berkumpul, Reka cukup kejam, orang di sampingnya lebih kejam. Reka, Visi, sini ku kenalkan, ini Rahel, penanggung jawab proyek Desa Madrun. Rahel, ini Visi. Visi menyela perkataan Reka, memperkenalkan diri, Rahel, manajer Tomota Group, hari ini datang untuk membahas kerja sama denganmu. Kakak ipar, kenapa tidak beritahu aku, kamu punya kakak segitu cantik? Kalau tahu dari awal, aku pasti minta seseorang kejar Rahel. Rahel terkikik dengan guyonan Visi, berkata dengan senang, nak, tadi kamu panggil anak ketigaku kakak ipar. Anak ketiga? Tanya Visi bingung. Rahel mengangguk, iya, keluargaku panggil Reka, anak ketiga. Visi tiba-tiba sadar, kakak ipar, pantas kamu keras kepala, ternyata kamu anak ketiga. Aigo, tidak takut ditiup hujan dan angin. Reka kesal, apa-apaan, serius sedikit. Rahel terkikik hampir meneteskan air mata. Gadis ini, benar-benar pembawa kebahagiaan, dari mana Reka temukan anak ini? Zeus menjawab pertanyaan Rahel dengan senang, ya benar, dia, kakak iparku. Aku, adik iparnya, kakak ipar dan adik ipar kamu tahu iya. Ekspresi Reka semakin jelek, kenapa kata adik ipar keluar dari mulutnya, terdengar aneh. Rahel, kalau begitu, kamu harus panggil aku kakak. Rahel mengeluarkan satu kartu, dan menyerahkannya kepada Visi, aku tidak menyiapkan hadiah apapun untukmu, di sini ada sedikit uang untukmu. Visi kegirangan menerima kartu itu, terima kasih Kak Rahel. Oh iya, Kak Rahel, mana ayah dan ibu angkatku, aku rindu mereka. Zeus pernah mendengar Reka berkata, ayah dan ibu Rahel adalah orang tua angkat Reka. Agar terlihat ramah, Zeus ikut memanggil ayah dan ibu angkat. Reka meliriknya, hehe, aku lihat kamu ingin hadiah mereka. Zeus tidak senang, tidak baik berpikiran jahat pada orang baik. Reka kesal pergi sana, masuk ke ruang rapat, masih ada dendam yang belum dibalas. Para petinggi yang berada di dalam ruang rapat, menggigil mendengar ini. Tidak diragukan lagi pasti mencari mereka untuk meminta pertanggungjawaban. Pendukung mereka, Kevin sudah kalah, apalagi yang bisa mereka gunakan untuk melawan Reka. Kali ini tamat sudah. Saat ini, Kevin tiba-tiba berkata, Tuan Reka, ampun. Ada informasi penting yang ingin kulaporkan padamu.